Phoenix Dades Radio Station, hai, selamat siang. Sekarang waktunya Dodio Sandra seperti Rachel bilang tadi. Dan emang tadi di awal juga jam 10 Doi sempat ngebahas adalah tanya sama Rachel, sama teman-teman juga, pernah nggak dengar kata toxic relationship? Karena kalau ngomongin kita yang muda-muda nih, beranjak dewasa, itu dalam banyak hal mengalami perubahan baik secara biologis atau juga psikologis. Tapi yang sering kali terjadi, kadang kita sering dengar istilah adalah masa labil dan segala macamnya. Nah, supaya semua permasalahan atau tingkat emosional kita yang sulit kita kendalikan ini bisa kita gali juga dan kita cari tahu, hari ini Doi bersama teman-teman. Jadi Doi tidak sendirian karena Doi bakal ngobrol sama orang-orang yang akan Doi ajak ngomongin tentang toxic relationship. Tepatnya adalah di hari Sabtu ini tanggal 23 Oktober 2020. Ada Bapak Made Billy Udiana S. Beliau adalah Subkoordinator Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Bali. Selamat pagi. Pagi. Oke. Terus ada juga nanti adalah Duta Genre Putra Provinsi Bali, Komang Gede Erlangga Ari Chandra. Pagi. Oke, pagi. Nanti mic-nya lebih dekat ya, boleh ya. Terus ada juga Nimade Ananda Lestari, Duta Genre Putri Provinsi Bali. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, cantik, cakep, dan juga ganteng. Hari ini orang bertiga yang akan Doi ajak ngomongin tentang toxic relationship. Nah, kalau di awal Doi ngomongin tentang toxic relationship atau hubungan yang beracun. Ada istilah yang boleh menggambarkan adalah sesuatu yang tidak sehat sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita cari tahu dulu sebenarnya toxic relationship ini apa? Mungkin yang paling kompeten menjelaskan di sini adalah Pak Billy, karena beliau mungkin sudah ada lebih lama daripada kita bertiga yang tepatnya ya. Ada Erlangga dan juga ada Nanda. Oke, Pak Billy, gimana? Sebenarnya toxic relationship itu apa, Pak? Oke, thank you Mas Do ya. Jadi toxic relationship kan seperti yang dibilang tadi, toxic itu racun, relationship itu hubungan ya, gitu ya, dari artinya. Cuman kalau kita cari makna sebenarnya itu cuma istilah remaja, istilah di anak-anak remaja masa kini nih istilahnya itu yang memaknai hubungan yang kurang sehat, sehingga dalam hubungan itu baik pertemanan maupun keluarga maupun dengan pasangan pacar kekasihnya itu bisa menyebabkan di salah satu pihaknya bisa tidak adil, merasa tersakiti baik secara fisik maupun mental. Ya, jadi toxic relationship ini biasanya terjadinya di remaja karena mereka itu masih seperti yang diungkapkan di awal tuh, mereka tuh masih labil. Jadi pada masa akhir balik ini dia tuh punya hormon-hormon yang bergejolak sehingga emosionalnya itu juga menjadi labil. Jadi biasanya yang kita ketemuin atau kita dapetin permasalahan toksik ini ya di anak-anak remaja. Berarti ini kerap terjadi adalah di target pendengarnya Phoenix, anak-anak remaja, anak-anak muda yang seperti Pak Billy bilang tadi adalah justru karena tingkat emosionalnya belum stabil. Misalkan pacarnya nggak ngasih kabar, emosi, terus WhatsApp nggak dibales, lasinnya padahal baru aja tapi belum dibales, itu bikin emosi kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau balik lagi ngomong tentang toxic relationship sendiri Pak, kalau yang mungkin ini contoh, nanti Bapak benerin. Contoh seperti saya bilang tadi, telat ngasih kabar, terus saya marah ke pasangan. Itu berarti sudah masuk dalam toxic relationship dong? Iya, itu sebenarnya udah termasuk toxic relationship. Jadi dalam hubungan gitu loh, apalagi yang hubungan dengan pasangan atau pacaran itu, kita tuh pasti pengennya tuh yang idealnya itu ada pengertian di sana, habis itu ada kasih sayang, ada suatu hal lebih, nilai lebih yang bisa dirasakan di kedua pasangan, bukan hanya bukan di salah satunya gitu. Jadi ketika tidak lagi salah satu itu merasa nyaman atau sudah mulai, apalagi sudah mulai ada kekerasan fisik di dalamnya itu sudah terindikasi toksik. Berarti kekerasan fisik itu levelnya lebih tinggi lagi ya. Nah, tapi menarik gitu, karena ketika misalkan pacar nggak ngasih kabar atau misalkan seperti saya bilang tadi dia nggak nge-like postingan saya di Instagram, itu bisa menjadi masalah. Terus saya nggak nyaman sama hubungannya, terus gebetan jadi emosi, itu juga masuk kategori toxic relationship. Saya pengen tanya sama Viners juga deh, yang pagi hari ini lagi dengerin Doi, boleh cerita sama Kak Doi. Pernahkah kamu mengalami toxic relationship atau kamu punya pertanyaan seputar toxic relationship? Coba ketik Phoenix spasi nama spasi umur spasi permasalahan kamu. Kalau pengen tanya-tanya, ada Pak Billy di sini, terus ada teman-teman kita juga, ada Erlangga dan juga Nanda yang akan sharing, akan cerita sama Doi. Sebenarnya dalam toxic relationship ini beneran terjadi di dunia nyata atau mereka sendiri justru pernah menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku dari toxic relationship? Karena kalau saya sempat browsing beberapa artikel memang membahas belakangan ini tentang toxic relationship ya. Apalagi
apalagi remaja-remaja seumuran saya, Erlangga atau juga Nanda, itu sangat-sangat rentan seperti Pak Billy bilang di awal. Nah, kalau lebih lebih up lagi atau lebih nyata lagi Pak Billy, ngomongin tentang toxic relationship, selain contoh yang saya ungkapkan di awal, mungkin ada contoh lain yang mungkin di lingkungan ponakan atau saudara Pak Billy terjadi nggak sih? Mungkin biar ada bayangan gitu Pak. Ya. Jadi buat Viners ya, jadi saya mau sharing dikit. Kemarin itu kita lagi ngadain kegiatan di kantor, kita sudah new normal, kita mulai ada kegiatan, kita orientasi dengan anak-anak Big Air, itu anak-anak konselor sebaya. Salah satu curhatan temennya ini adalah ada satu cewek, itu masih kelas 2 SMA, katakanlah namanya Bunga gitu ya. Jadi dia itu berasal dari keluarga yang broken. Dia tinggal dengan ibunya yang menikah lagi dengan ayah tirinya, katakan begitu. Dia punya pacar. Nah, pacarnya ini sepertinya kurang bisa menerima dia karena situasinya dengan kondisi yang broken seperti itu kan. Pastinya beda dengan anak-anak lain, apalagi di umur remaja itu dia masih belum bisa berpikir secara dewasa seutuhnya. Dia pengen mutusin, diputusin sama pacarnya, sehingga si cewek tadi ini pengen bunuh diri. Oh, sampai sebegitunya ya? Ya, jadi salah satunya memang seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa menerima, kita over posesif dalam satu hubungan pasangan, apalagi itu jangankan suami istri ya, baru pacaran aja, kalau kita sudah sudah overprotective, terlalu posesif, terlalu menganggap kamu cinta mati gue gitu. Kayak gitu itu mungkin di masa remaja itu pemahaman yang begitu itu bisa berdampak negatif, bahkan banyak kita temui ternyata parahnya bisa ke arah sana. Oke, sampai ke cobaan seperti itu ya. Belum lagi yang kalau di hubungan keluarga itu katakanlah kayak sekarang, jadi orang tua sibuk, anak-anak sibuknya belajar online, diselipin sama nonton drakor, gitu kan. Ini juga kemarin sempat terlontar di kasus anak-anak di PIK remaja itu. Jadi dikit-dikit dia buat status, buat status broken home lah, buat status life is a mess gitu, kayak gitulah. Itu sebenarnya trigger yang bisa mengarah ke toxic. Gitu. Jadi sampai separah itu ternyata ya. Tapi sebenarnya kalau toxic ini apakah memang pure ada di pacaran atau pasangan doang? Karena sebenarnya di pertemanan pun atau persahabatan berarti bisa dong Pak ya? Bisa banget. Makanya jadi yang lebih parah itu ketika kita tidak merasa kalau kita berada di lingkaran toxic. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tuh, toxic itu bisa ada di keluarga, bisa ada di pertemanan atau percintaan. Kalau percintaan mungkin lebih nanti anak-anak lah dari Duta Genre lah yang akan mau bercerita ya, karena masa remaja mereka kan, dunianya mereka. Tapi kalau kita bahas yang lebih simple ya atau lebih nyata itu di pertemanan, katakanlah seperti itu. Kita punya anak-anak itu biasanya kan kita punya geng A, geng B. Jadi untuk masuk ke sana dia harus dipaksa untuk katakanlah rokok, padahal dia sebenarnya tidak ingin. Ke bawah lingkungan berarti apa ya? Dipaksa dengan cara yang tidak wajar, habis itu sampai dia katakanlah dia punya penyakit asma atau penyakit apa, tapi dia dipaksa merokok, atau mungkin kenakalan yang lain. Itu anak-anak kan biasa cari jati diri nih. Lo beneran berani, coba deh. Tantangan yang aneh-aneh keluar di situ. Oke, jadi itu yang menyebabkan salah satu toxic pertemanan juga ya. Nah, tapi ada salah satu teman saya, nih Mayun, yang sudah nge-WhatsApp di 0812-383-9100. Diingetin sekali lagi sama Doi, jangan lupa untuk WhatsApp bisa dikirim ke 0812-383-9100, ketik Phoenix, spasi nama, spasi pertanyaan kamu seputar toxic relationship. Mayun tanya, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam toxic relationship? Oke, mungkin ke Erlangga dulu, karena remaja atau juga Nanda juga remaja. Pernah nggak kalian ada di fase toxic relationship? Dan apa yang kalian lakuin? Erlangga? Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Kalau tanya tentang toxic relationship, aku sih dulu pernah ngalamin yang namanya toxic relationship itu. Nah, gimana sih cara aku biar bisa tidak terjebak di dalam toxic relationship itu? Yang pertama, aku tanya ke dalam diri aku sendiri. Kenapa aku bisa mempertahankan hubungan ini sampai sejauh ini? Apa alasannya? Kayak gitu. Nah, dan yang kedua, aku punya 3 kunci utama. Yaitu yang pertama adalah keluarga, yang kedua agama, dan ketiga masa depan. Yang pertama itu keluarga.
keluarga sudah menaruh harapan kepada kita untuk menjaga nama baik keluarga dan juga menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Masa iya kita sebagai seorang remaja yang sudah digadang-gadangkan, sudah disisipkan harapan akan mengecewakan kayak gitu kan. Dan yang kedua itu adalah agama. Agama itu pasti mengajarkan kita untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita sudah kuat agamanya, maka kita tahu nih, oh hal ini nggak baik untuk aku, nggak baik juga diajarkan dalam agama, kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah masa depan. Ketika kita sudah berpikir tentang masa depan, sudah terikat dengan yang namanya tujuan, pasti kita akan berusaha untuk mencapai tujuan kita, bukan untuk menghancurkannya. Nah, ketika tiga hal ini sudah bisa kita kuatkan dalam diri kita, maka yang namanya toxic relationship ini bisa kita cegah, bahkan mungkin tidak sampai terjebak ke dalam toxic relationship ini. Berarti contoh nyata yang sempat kamu lakukan adalah kamu ingat tiga hal tadi lagi, keluarga atau juga bagaimana ajaran-ajaran hal positif yang ada dalam hidup kamu ya. Berarti secara sederhananya, hal yang akhirnya kamu lakukan waktu itu adalah kamu melanjutkan atau menyudahi hubungan? Karena aku mengetahui hubungan ini itu merugikan aku dan juga berdampak negatif pada aku, akhirnya aku untuk selesaiin hubungan ini. Sudahan. Oh, akhirnya tapi udahan ya. Dengan cara yang baik-baik juga, dengan alasan yang logis yang bisa diterima oleh pasangan itu. Walaupun sebenarnya nggak ada yang terima ketika diputusin ya. Itu kan biasanya nyatanya kayak gitu. Aku nggak terima kamu putusin aku. Tapi pada akhirnya setelah berapa lama kamu memutuskan putus sama dia? Nah, kalau waktu itu aku sih belum bertahan terlalu lama ya. Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Akhirnya kamu sadar bahwa itu adalah masuk di dalam toxic relationship. It's okay. Jadi itu buat Mayun mungkin ada sedikit gambaran pagi hari ini supaya kamu nggak bingung sebenarnya toxic relationship memang balik lagi ke kita sebenarnya. Apakah memang kamu ngerasa nyaman sama hubungan atau tidak sama sekali. Tapi kalau balik lagi ngomongin sebelum Nanda ya ke Erlangga dulu. Kenapa menurut kamu banyak anak-anak muda, Pak Billy kan tadi bilang tadi, ini targetnya kayaknya anak-anak remaja deh yang kena toxic relationship. Kenapa? Kenapa tidak manula gitu? Nah, kenapa anak remaja? Iya, kenapa kita gitu? Ya karena kita masa remaja itu terkenal dengan masa labil kayak itu kan. Punya situasi yang labil. Yang pertama yang menyebabkan remaja itu terjebak dalam toxic relationship itu adalah karena itu niat mereka. Mereka memutuskan untuk terjebak ke dalam toxic relationship itu. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman antara remaja. Karena aku punya teman nih Kak, banyak banget nih yang belum paham tentang hal-hal apa aja sih yang wajar kita lakukan saat pacaran gitu. Seolah-olah mereka melihat semua hal yang dilakukan atau dilakukan oleh orang dewasa pacaran itu mereka boleh lakukan kayak gitu Kak. Makanya untuk pemahaman ini juga penting. Lalu yang ketiga itu adalah karena pengaruh teman. Lingkungan juga berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Dan aku ingin info sekali lagi buat yang masih punya pertanyaan, boleh sekali lagi di-share ke 0812-383-9100. Dan kabar bagusnya adalah aku punya 500.000 pulsa, itu totalnya berarti untuk 5 orang penanya yang terpilih, yang beruntung ya. Pagi hari ini 5 penanya yang beruntung, aku kasih masing-masing pulsa senilai Rp100.000. Kalau tadi ada Mayun, mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Aku ke Nanda dulu. Nanda, kalau tadi kan Kak Doi tanya sama Erlangga mengenai dia akhirnya setelah 4 bulan dia baru sadar bahwa ada di dalam toxic relationship. Terus kalau menurut kamu kenapa mereka yang jadi korban biasanya nggak cewek nggak cowok sama aja gitu, itu tuh kayak susah untuk melepaskan diri dari toxic relationship? Kenapa kalau menurut kamu? Nah, kalau menurut Nanda sendiri, kenapa nih mereka itu sulit keluar dari circle toxic relationship ini? Nah, yang pertama mereka itu belum tahu gitu tanda-tanda kalau mereka sudah terjebak ke dalam toxic relationship ini gitu kan. Misalnya kalau kita sudah merasa ada perasaan tidak nyaman, merasa takut, merasa khawatir terhadap orang itu, sebenarnya sudah menjadi salah satu tanda kita sudah masuk nih ke dalam circle toxic relationship. Tapi dia justru nggak nyadar. Karena tidak nyadar. Dan ada juga segelintir remaja, anak muda yang mungkin sudah menyadari tapi mereka tidak bisa keluar gitu. Karena mereka yang pertama merasa takut nih. Nah, takut di sini maksudnya mereka itu merasa takut dan khawatir bagaimana nanti hidupnya jika tidak ada orang ini gitu. Kalau aku tanpa dia, siapa yang beliin aku minuman dingin, siapa yang cemilan kayak gitu-gitu. Itu karena itu salah satu alasan kenapa mereka sulit keluar dari toxic relationship. Kemudian kalau misalnya di dalam lingkungan pertemanan nih, mereka akan merasa takut dan khawatir kalau mereka itu tidak bisa lagi mempunyai teman. Karena mereka kan sudah memutuskan hubungan dengan temannya yang toksik ini, dan akhirnya mereka tuh karena takut tidak mempunyai teman, tapi akhirnya mereka tetap nih di situ, ya udahlah bertahan gitu. Nah,
itu sih alasan mengapa mereka itu menjadi sulit keluar gitu, dari circle itu ya. Oke, baiklah. Jadi, tapi kalau kamu sama Erlangga ada di circle toxic relationship? Enggak sih. Enggak ya, oke. Mudah-mudahan sih terus baik-baik aja ya, karena sama-sama ngasih sesuatu yang positif. Nah, kalau ngomongin tentang toxic relationship, kalau menurut kalian berdua, ke Erlangga dulu, ada nggak kira-kira contoh atau orang-orang yang karakternya seperti apa yang akan menjadi target dari toxic relationship? Atau misalkan karena Kak Doi orangnya pemalu, pendiam gitu, apakah aku bisa menjadi target dalam kategori circle toxic relationship atau gimana? Nah, kalau menurut aku sih Kak ya, untuk target itu kita tidak menargetkan siapa orang yang cenderung terkena toxic relationship ini, karena semua orang itu berpeluang untuk terjebak dalam toxic relationship ini, karena ini keputusan mereka. Mereka sama-sama merasa nyaman untuk menjalani sebuah hubungan. Contohnya nih Kak ya, jika mereka sudah nyaman untuk melakukan having sex, berarti mereka sudah menganggap hal itu adalah hal yang wajar, tapi tidak untuk masyarakat umum. Pasti masyarakat itu akan memandang bahwa hal itu adalah hal yang negatif. Nah, dan aku sih lebih menargetkan ke teman-teman yang kurang paham hal-hal mana aja sih yang wajar untuk kita lakukan saat pacaran dan yang mana yang tidak. Karena aku rasa remaja-remaja sekarang itu menganggap semua hal maupun itu negatif adalah hal yang wajar dilakukan saat pacaran. Ada beberapa individu yang menganggap itu adalah wajar gitu ya. Tapi menarik sih. Kak Doi pengen lihat contoh nyata di sekolah kamu atau di lingkungan kamu, ada nggak yang contoh nyatanya adalah dia menjadi korban dari toxic relationship dan kamu lihat dan seperti apa ciri-ciri mereka? Nah, yang pertama, aku ini pernah punya teman tapi bukan sekelas. Oke. Jadi dia itu mengalami kekerasan dalam pacar. Padahal ini baru SMA kan. Dia udah pernah mengalami yang namanya kekerasan. Dan yang cewek ini kayak over bucin gitu. Over bucin gitu terhadap pasangannya. Jadi dia udah terlalu sayang. Jadi mau diapain pun dia tetap sayang. Dia tetap menerima apa adanya dari si cowok. Tapi menurut aku itu adalah hal-hal yang benar-benar harus diakhiri karena udah menyakiti diri kamu sendiri kayak gitu loh. Dan yang kamu lakukan adalah? Dan yang Erlangga lakukan cuma menyarankan kenapa nggak sudahi aja hubungannya, pikir bagaimana ke depannya, apakah bisa melanjutkan, apakah dia benar-benar orang yang baik atau orang yang terbaik untuk kamu, apakah dia memang orang yang bisa menunjukkan siapa jati diri kamu sebenarnya. Jadi kamu melakukan pendekatan personal gitu ya. Buat apa stay kalau udah merasa tersakiti. Emang nggak ada manfaatnya juga ya. Tapi ini obrolan kita tampaknya ada manfaatnya buat salah satu teman kita yang sudah nge-WhatsApp. Ada Ayu tadi ada Yei dari Smakta di 083846 sekian mau tanya, kalau punya temen tapi aku bareng sama mereka sering ngerasa insecure, gak percaya diri dan juga suka ngebandingin diri sendiri sama mereka. Jadi Kak Doi punya teman misalnya Erlangga kok lebih tinggi ya, dia lebih putih, dia lebih gantengan, aku ngerasa insecure. Apakah ini termasuk dalam toxic relationship? Dan kalau misalkan kita mau hindar dari pertemanan semacam itu, apa yang harus dilakukan kalau menurut Erlangga? Sebelum ke Nanda, atau Nanda dulu. Kira-kira kalau permasalahan dari Y tadi, punya temen terus kayak ngerasa kita tuh kurang gitu, dia lebih putih, dia lebih tinggi atau lebih apapun gitu. Nah, sebenarnya itu tuh balik lagi ke dalam diri sendiri. Nah, kita sendiri sebenarnya yang memancing kita yang merasa insecure gitu. Kita terlalu sibuk untuk membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Sebenarnya kitanya sendiri gitu yang mencari insecure itu. Nah, apalagi misalnya di dalam lingkungan pertemanan itu kan, kita pasti akan lebih sering memandang teman kita itu lebih baik gitu. Mungkin dari segi fisik ataupun dari segi kemampuannya dia, sehingga kita merasa bahwa mereka itu lebih baik. Nah dari hal inilah kita akan menjadi bagaimana caranya agar saya itu bisa menjadi seperti dia gitu. Jadi di sini kan dia berupaya untuk menjadi orang lain gitu. Dia itu tidak mencintai dirinya sendiri dan malah berupaya untuk menjadi orang lain. Nah, sebenarnya mungkin bisa dikategorikan ke dalam toxic relationship karena di sini memang di dalam hubungan ini si Y ini dia merasa tidak nyaman gitu dengan dirinya sendiri gitu, malah dia merasa insecure berada di dalam lingkungan pergaulan itu gitu. Dan ini bisa sekali masuk ke dalam toxic relationship kan. Bisa. Karena memang dia itu mengalami salah satu tanda kalau terjebak di dalam toxic relationship itu, yaitu adanya perasaan tidak nyaman. Jadi sibuk membanding-bandingkan diri, mencari kekurangan kan? Mencari kekurangan diri sendiri. Padahal kan kita tahu bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setuju, bagus banget itu satu quotes ya. Jadi ingatlah kita beberapa kali mungkin ngelihat orang lebih sukses atau orang lebih ganteng atau lebih cantik. Padahal kalau kita mau jujur ada kok kelebihan-kelebihan kita yang mereka nggak punya gitu kan. Nah kalau Erlangga menurut lo kayak gimana? Nah, kalau menurut Erlangga sih hampir sama Nanda ya, tapi
Memang sih, terkadang semua orang kalau kita ketahui itu punya kekurangan masing-masing. Tapi bagaimana cara kita untuk menunjukkan kekurangan itu menjadi kelebihan kita? Artinya kita harus mencintai diri kita sendiri, kita harus bangga terhadap diri kita sendiri. Karena sebenarnya semua orang itu punya hal yang hal istimewa dalam dirinya sendiri. Seberapapun perjuangan kalian, bagaimanapun pengalaman buruk yang pernah kalian alami, kalian tetap menjadi seorang ideal dengan keterbaikan kalian sendiri. Setuju. Versi terbaik dari kita gitu ya. Ada lagi dari Ratih, beberapa kali dia ternyata sempat melihat ada Twitter istilah adalah toxic positivity. Toxic banyak diketahui adanya hal yang berlebihan dalam satu lingkungan kan. Nah, kalau hal positif kan baik, tapi kalau berlebihan ada yang bilang nggak bagus juga. Sebenarnya apa hubungan yang ada, itu hal positif yang berlebihan itu bisa dikatakan toxic positivity? Jika salah satu dalam circle merasa nggak nyaman atau terganggu dengan hal itu. Jika iya, baiknya gimana? Menurut pandangan Bapak narasumber atau juga adik-adik narasumber. Dari Pak Billy mungkin ada tambahan, ini justru ke positivity-nya. Tadi kita ada toxic relationship. Tapi kalau berlebihan dalam positivity-nya, jika salah satu dalam circle merasa kurang nyaman dengan hal seperti itu, gimana? Berarti ada yang rugi nih, karena salah satu merasa tidak nyaman. Ya, jadi sebenarnya ini nyambung juga sama pertanyaan yang tadi ya, dari Y kan. Jadi ketika kita terlalu atau di circle itu ada yang terlalu dominan, katakanlah seperti di dalam hubungan pertemanan. Jadi ada yang tidak bisa diterima oleh yang lain. Nah, itu bisa jadi toksik. Tapi balik lagi, bagaimana kita bisa menyikapinya menjadi itu pemicu atau trigger kita untuk at least kita bisa sepadan lah. Katakanlah ada satu kemampuan yang namanya menghadapi tantangan bagi remaja ya. Kita pelajari itu. Jadi kita menjadikan dia atau kita jadikan mereka itu sebagai acuan kita untuk bisa lebih baik dari dia atau setidaknya sama. Jadi dalam hubungan itu kita bisa jadi balance. Jadi memang satu sisi iya toxic positivity itu ada, tapi tergantung apakah kita bisa memanage itu untuk menjadikan bermanfaat bagi kita sendiri. Berarti poinnya adalah ketika merasa salah satu pihak kurang nyaman, berarti ada yang salah gitu. Intinya adalah kita harus sama-sama seimbang kan seberapa. Kalau goalsnya adalah untuk sesuatu yang positif, berarti ya sama-sama dalam circle pertemanan misalnya Nanda dan juga Erlangga. Kalau salah satu pihak mulai merasa kurang nyaman, ada yang harus dibenahi. Pola pikir dan sudut pandang. Kalau dari pertemanan itu semakin seiringnya berjalan waktu ya, dari remaja menjadi dewasa, kedewasaan itu tumbuh itu, keseimbangan itu sebenarnya kematangan dalam relationship itu ketika kita sudah bisa menerima. Gitu. Toksik itu akan hilang ketika kita sudah bisa menerima. Oh, dia itu kurang begini, berarti apakah gue yang berlebihan? Gitu. Ketika dia berlebihan, kita kasih masukan, dia mau menerima itu. Gitu. Itu sebenarnya yang lebih diharapkan dari pendewasaan dalam hubungan. Gitu. Sangat menarik sekali. Jadi buat Ratih mudah-mudahan jawabannya cukup memuaskan. Terus ada Trisna juga tadi, cara kita menghadapi orang toksik yang kita sayang, seperti takut kehilangan dia, tapi dia toksik. Dan apa ada solusinya untuk memperbaiki orang toksik? Nah, ini berkaitan dengan apa yang dijelaskan sama Nanda tadi dan juga Erlangga ya. Nanda sendiri sempat cerita buat Trisna, mudah-mudahan tadi sempat dengar. Dia cerita adalah bagaimana sebenarnya seringkali kita sendiri yang menciptakan itu. Aku takut nanti ketika dia nggak ada, justru nggak ada teman video call, terus nggak ada teman di Instagram, nggak bisa DM-an. Tapi kalau mau jujur sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan gitu ya. Atau mungkin ada tambahan dari Nanda yang ingin disampaikan? Nah, ini terkait dengan orang toksik tapi kita takut nih kehilangan dia. Karena sebenarnya kalau bisa kita bicarakan dengan baik-baik dengan orang ini, apakah dia mau berubah, kita bisa sebenarnya menghindari dia itu dari yang namanya toksik gitu. Kalau bisa kita berbicara, bisa mengingatkan dia gitu bahwa apa yang kamu lakukan ini tuh sebenarnya toksik gitu, nggak baik loh bagi dirimu sendiri ataupun bagi orang lain gitu. Kalau memang bisa dibicarakan baik-baik, saya yakin pasti orang itu bisa terhindar kalau dari yang namanya toxic relationship itu sendiri. Jangan sampai kita nggak ngasih tahu dan dia juga nggak tahu sebenarnya itu adalah toxic relationship. Kalau dari Erlangga mungkin ada tambahan? Nah, kalau tentang pertanyaan itu Kak ya. Nah, jadi gimana sih caranya? Yang pertama itu adalah gimana cara kita untuk bisa merubah pribadi dari seorang. Memang sih kita ketahui tidak semua orang tuh bisa mengubah pribadi seorang, tapi seorang itu bisa menjadi alasan untuk orang lain berubah. Jadikanlah diri kalian sebagai alasan untuk orang itu berubah. Bagaimana caranya adalah kalian benahi diri kalian sendiri dulu.
lalu ajak mereka, rangkul mereka dengan cara kalian sendiri, dengan tidak menyudutkan, dengan cara tidak menghakimi kayak itu kan. Otomatis Astungkara seluruh hubungan baik itu pertemanan maupun pacaran akan berjalan dengan sejahtera dan harmonis. Asik. Udah punya pacar sekarang berarti? Belum. Waduh, tapi bagus juga daripada toxic relationship, mending main aman aja. Kita jangan mikirin pacaran, mending mikir belajar dulu ya. Beberapa pelajar yang lain juga mungkin bercerita pagi hari ini ada pulsa Rp500.000 Doi siapin untuk 5 penanya. Sekali lagi untuk pertanyaan kamu tinggal kirim ke WhatsApp-nya Phoenix 0812-383-9100, ketik Phoenix spasi nama, spasi umur, spasi nama sekolah, nama kampus, nanti cerita seputar toxic relationship. Ini nggak usah ke distract sama gangguan di sini. Ini cuman kontrol kita aja agak sedikit bermasalah. Baris oke. Ada Ayu, apa yang harus dilakukan ketika kita baru sadar ada toxic relationship tapi sudah terlanjur terikat pernikahan? Oh, berarti ini ke Om Billy ya. Jangan ke Erlangga atau Nanda. Kalau cerai mungkin malah akan jadi aib. Kira-kira dari Om Billy atau Pak Billy, gimana solusinya? Ada nggak kira-kira? Oke. Jadi sebelum menjawab itu, jadi kita harus tahu dulu. Jadi toksik ini sudah sejauh mana dan apa jenisnya. Katakanlah kalau dia memang sudah sampai pada tahap yang parah ya, katakan sudah sampai ada kekerasan dalam rumah tangga di sana, atau sampai mencederai seorang, atau melukai mental daripada si anak, katakanlah dia sudah punya anak, ya memang harus keluar, harus quit. Tapi ketika itu masih berada dalam koridor-koridor yang masih bisa mereka mengerti antara si suami dan istri, apalagi kita dengan sistem di Bali ya, dengan sistem kekeluargaan yang dan budaya yang beda dengan daerah lain itu, kalau memang masih bisa dibicarakan ya kita komunikasikan. Jadi sebenarnya ada dua ya, ada dua hal sebenarnya yang perlu kita cermati bersama. Jadi dalam life skill, keterampilan hidup itu kita mengenal salah satunya itu adalah kemampuan bersikap tegas atau asertif, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Itu juga kita ajarkan kepada remaja. Jadi kapan kita harus bisa tegas dan kapan kita harus mengkomunikasikan dengan teknik-teknik komunikasi yang bisa diterima satu sama lain. Ngobrol intinya. Ya, intinya sih komunikasi. Ngobrol sama pasangan supaya tidak menjadi masalah besar. Kalau ngomongin tentang kekurangan dan kelebihan, setiap orang punya kelebihan dan juga kekurangan. Tadi Erlangga, Nanda, Pak Billy pun sendiri bilang adalah setiap dari kita itu punya kekurangan atau juga kelebihan. Tapi bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki diri terus-menerus kan. Nah, ngomongin tentang toxic relationship, salah satunya tadi ada Aceh yang juga nanya, ketika pasangan kita sendiri yang justru menghina kekurangan, itu menurut kalian termasuk dalam toxic relationship nggak? Kalau aku sih yes. Tuh kalau aku, kira-kira kalau Nanda dan juga Erlangga? Kalau menurut Nanda sendiri ini termasuk ke dalam toxic relationship, karena memang di dalam hubungan toxic itu ada pihak yang lebih dominan. Nah, pihak yang lebih dominan ini pastinya akan menuntut kesempurnaan, menuntut sesuatu dari orang lain, sehingga orang lain ini akan berupaya untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan, untuk memenuhi ekspektasi mereka gitu. Nah, ini termasuk jadi karena kan dia menghina kekurangan orang lain gitu kan, menghina kekurangan misalnya temannya atau pasangannya gitu. Ini termasuk dalam toxic relationship karena dia itu menuntut kesempurnaan. Tapi kamu sepanjang ini pernah nggak ada orang yang menuntut kesempurnaan dari kamu selain Rizky Febian? Jangan serius. Pernah nggak ada orang kamu dekat sama orang tapi dia kayak menuntut kamu gitu? Mungkin dalam lingkungan pergaulan teman ada. Pernah. Dia kan misalnya saya kurang nih dari sini, tapi dia menuntut saya untuk bisa di sini gitu. Karena kan memang saya sudah tidak bisa gitu, memang ini kekurangan saya, tapi dia menuntut agar saya bisa gitu. Kamu kan kamu harusnya bisa lah, gini cuma gini doang gitu. Tapi sebagai duta genre, menurut kalian apa yang harus dilakukan? Karena kamu akan menjadi ambasador atau juru bicara kepada teman-temanmu supaya kamu punya lingkungan yang bagus dan orang percaya ternyata ini loh cara antisipasi dari toxic relationship. Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, yang sudah kita lakukan nih selama menjalankan aktivitas sebagai duta genre, kita biasanya kan melakukan sosialisasi. Nah, di sela-sela sosialisasi inilah kita pastinya akan membahas tentang toxic relationship itu. Kita memperkenalkan sebenarnya toxic relationship itu apa gitu. Dan apa sih sebenarnya dampaknya dari toxic relationship itu sendiri bagi dirinya sendiri maupun orang lain gitu. Jadi sehingga remaja dan anak muda ini tahu gitu. Oh, ternyata ini loh toxic relationship, dan ternyata ini tuh sangat sering kali terjadi gitu di sekitar kita dan mereka tidak menyadarinya
lainnya gitu. Oke, baik. Kalau Erlangga dari keluarga mungkin selama ini kan dilihat kamu sebagai genre itu akan sosialisasi terus kerja. Bagaimana tanggapan keluarga tentang kegiatan kamu ini? Kalau untuk keluarga, selama itu masih positif, pasti akan selalu didukung. Karena kami di genre benar-benar bertekad atau berkomitmen untuk mewujudkan yang namanya perubahan di kalangan remaja. Kami bukannya sekedar yang namanya formalitas belaka sebagai seorang duta, tapi kami benar di forum genre itu terjun ke lapangan, ingin merangkul, ingin berada di samping remaja, bukan ingin diagung-agungkan atau berada di depan remaja. Intinya kami ingin mendengar cerita kalian, kami juga ingin bertukar solusi dengan kalian. Intinya di genre kami hadir dari remaja untuk remaja dan oleh remaja. Oke, siap. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Tubagus tadi. Dari itu bagus dulu, ini mungkin aku sedikit agak lebih cepat mau tanya apakah dengan merubah pasangan kita menjadi seperti yang kita inginkan termasuk dalam toxic relationship. Example, dia merubah pasangan dari segi style, kepribadian dan lain-lain. Aku mungkin akan simpulkan dari apa yang sudah disampaikan sama Nanda. Ini termasuk ketika pasangan kamu tidak suka, ketika pasangan kamu tidak nyaman karena ada unsur pemaksaan atau ketidaksiapan. Intinya kayak gitu. Tapi ketika kamu menyampaikan dan pasangan kamu menerima, misalkan, sayang kamu kayaknya lebih cocok baju pink daripada baju hitam deh. Terus pacar kamu, oh iya juga ya, meng-appreciate itu. Berarti itu tidak dalam toxic relationship. Oke. Terus ada Anit, gimana caranya mengawasi toxic relationship dengan diri sendiri? Soalnya aku sering menjelek-jelekan diri sendiri dan ngerasa gak berharga. Ini lebih ke insecure ya. Jadi dia tidak percaya diri. Mungkin lebih banyak bersyukur kalau kata Ernest Prakasa. Ya kan? Ini sebenarnya beda-beda topiknya. Cuman gak apa-apa. Ketika kamu ngerasa diri kamu penuh dengan kekurangan, ketika kamu sibuk menjelek-jelekan diri kamu, coba yakinkan kamu cari kelebihan-kelebihan kamu. Itu yang paling penting. Karena siapa lagi yang bisa mengapresiasi dirinya kecuali kita sendiri ya. Terus ada juga... ada dari, ini beberapa pertanyaan ternyata ada Prista dari Badung. Oh benar, Badung bertanya sama Erlangga dan juga Nanda. Tips-tips untuk remaja Bali supaya terhindar dari toxic relationship dan apa harapan kalian untuk remaja di Bali? Oke, kalau tips mungkin sedikit pendek disampaikan. Kalau dari Nanda ada tipsnya nggak supaya tidak terjebak dalam toxic relationship? Nah itu kalau misalnya tips mungkin yang pertama yang harus kita ketahui adalah tanda-tandanya dulu dari toxic relationship itu sendiri. Kemudian kita tanyakan kepada diri kita apakah kita kita mau nggak terus berada di dalam circle hubungan itu. Kita harus sadar juga kalau misalnya sudah terjebak di dalam toxic relationship itu, kita harus segera keluar gitu, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Siap. Dari Erlangga? Kalau Erlangga cuma singkat aja, cinta itu bukannya sekedar rasa, tapi perlu juga logika. Asik, mantap, luar biasa. Oke, kalau pesan remaja Bali mudah-mudahan mewakili ya. Ingat ya bahwa tidak segalanya tentang cinta dan tidak semua tampaknya WhatsApp yang masuk ini banyak banget, nggak bisa semua aku baca. Tapi nanti akan aku umumkan adalah 5 orang yang beruntung mendapatkan masing-masing pulsa Rp100.000 akan diinfo. Dan sabar, di akhir segmen ini nanti akan aku info sekali lagi. Nah, sebelum kita nanti ke pengumuman pemenang, saya tanya ke Pak Billy dulu. Pak Billy sebagai subkoordinator Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Bali. Mungkin kalau kita ngomongin tentang toxic relationship, dari tadi ini udah panjang Pak. Terus kalau menurut Bapak sudah berkeluarga ya Pak ya? Sudah. Sebagai kepala keluarga, apa yang harus dipahami anak-anak remaja seusia kami bertiga, atau peran serta Bapak Ibu kami harusnya seperti apa idealnya? Oke. Jadi simpel ya, seperti yang sudah disampaikan sama Erlangga. Jadi terkadang kita sebagai orang tua atau keluarga itu kurang perhatian sama anak. Kadang-kadang kita perhatian sampai dengan umur balita atau dia udah sekolah, udah deh remaja, dia udah bisa mandiri. Tapi sebenarnya enggak. Yang paling penting itu adalah bagaimana ketika orang tua itu bisa memperhatikan anaknya itu terutama pada tumbuh kembang remajanya. Oke. Jadi yang pertama, bagaimana keluarga itu berperan untuk menghindarkan hal-hal yang negatif itu terhadap remaja. Yang pertama itu tetap kita balik ke agama pertama. Karena apa? Karena agama itu mengajarkan baik buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang kedua adalah ada fungsi sosial budaya dan fungsi perlindungan yang harus dimiliki dalam satu keluarga. Dalam artian orang tua itu setidaknya tahu anaknya ini pergaulannya di mana, temannya siapa. Setidaknya dia harus tahu. Apalagi kalau dia sudah mulai pacaran. Jadi ketika itu sebagai orang tua kan kita sudah
sudah lebih dulu ya menjalani itu ketika kita tahu bahwa itu pergaulannya sudah agak-agak mengarah ke arah yang kurang. Jadi kita bisa ngingetin. Bagus gitu, oke, kontrol ya. Terus kita juga harus mengedepankan fungsi edukasi dan komunikasi. Tanpa komunikasi, semua permasalahan itu tidak akan tersampaikan ke orang tua. Jadi orang tua juga tidak akan mengerti. Oke, itu hal paling sederhana, hal paling dekat dengan diri kita dan juga keluarga berarti ya Pak ya. Oke, dari Pak Billy, terus juga dari Erlangga sama Nanda, thank you so much hari ini udah ngobrol-ngobrol sama Doi. Mudah-mudahan kita lebih sering bisa ngobrol kayak gini, boleh nggak Pak? Nanti sama Pak bosnya diajukan kita harus lebih sering ngobrol, misalkan setiap minggu atau apa, membahas hal-hal yang sangat-sangat berkaitan dengan remaja ini. Tapi sebelumnya, sesaat lagi Doi bakal mengumumkan siapa yang beruntung mendapatkan pulsa masing-masing Rp100.000 untuk 5 orang. Jangan lupa nanti untuk pulsanya akan dihubungi sama teman-teman dari BKKBN Bali, itu ada di Instagramnya. Kalau misalkan kamu pengen tahu gambaran kegiatan-kegiatan yang ada, itu boleh cek juga Instagram genre_Bali. Dalam waktu dekat dari Genre Bali, kalian punya agenda apa selain talk show di Phoenix? Dari Nanda atau Erlangga? Udah ada rencana info atau masih dirahasiakan? Masih dirahasiakan ya? Pastinya dalam startup event, khususnya Hari Sumpah Pemuda yang datang ini, tanggal 28 ya, kita akan mengadakan event yaitu bersih-bersih lingkungan, Go Green, dan juga ada lomba video edukasi. Event ini reguler dibikin atau seperti apa? Memang untuk kalangan remaja sebenarnya. Jadi karena kita melihat juga di era digital ini banyak teman-teman kita yang punya skill dalam video editing, jadi kita untuk membuat yang namanya lomba video edukasi ini kayaknya seru nih. Itu untuk tahu info lebih detailnya bisa lihat di mana Nan? Nanti bisa, nanti bisa dilihat di IG genre_Bali. Di situ ada info-infonya, nanti semua dijelaskan di situ. Baiklah. Jadi sekali lagi informasi beberapa kegiatan dari Genre Bali itu ada di Instagram @genre_Bali, sedangkan informasi yang berkaitan dengan BKKBN Bali itu ada di Instagram @BKKBN Bali ya Pak ya. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan, postingan-postingan yang bermanfaat yang saya lihat di sana. 5 orang yang beruntung hari ini sudah berbagi cerita sama Doi dengan topik obrolan adalah toxic relationship. Kita nggak berasa 30 menit sudah ngobrol. Ada Mayu Nandika di 0813-285 sekian. Ada Y dengan nama samaran Naksmakta 0838-466 sekian. Ada Ratih 0878-606 sekian. Ayu 0821-4542 sekian. Ada Anggi di 0812-3831 sekian. Sekali lagi terima kasih banyak untuk ceritanya. Buat yang belum beruntung hari ini, boleh nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputaran topik kita toxic relationship, kau bisa DM Instagram @genre_Bali di Nanda atau juga Erlangga, atau ke BKKBN Bali. Nanti pertanyaan-pertanyaan semua bisa. Karena memang waktunya cuma 30 menit, besok-besok kayaknya kita talk show harus setengah hari ya. Besok-besok kita mudah-mudahan bisa ngobrol lagi, dan mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sekali lagi Pak Billy terima kasih banyak. Erlangga thank you, Nanda juga thank you so much hari ini udah mau cerita sama Doi, dan buat Viners juga yang dengerin hari ini thank you so much, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang Doi obrolin ini bermanfaat buat kamu. Dodio Sandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true. Bye bye.